Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 31 Juli 2022, hari Minggu biasa ke-18. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang peringatan Yesus agar kita waspada terhadap ketamakan. Yesus menggunakan perumpamaan tentang orang kaya yang karena hartanya merasa sudah memiliki segalanya, sehingga ia menjadi lupa akan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Tragisnya, setelah semuanya yang dia mimpikan, dia inginkan dipenuhi, di mana hartanya begitu berlimpah, semuanya ada, Allah punya rencana lain untuk hidupnya. Allah kemudian memanggilnya, dan semua selesai. Saudara yang terkasih, kisah Injil hari ini dengan sangat jelas mengatakan pada kita semua bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menjamin kehidupan kita. Memang tugas kita adalah mengusahakan untuk memiliki sesuatu. Bisa saja kita memiliki banyak harta, banyak uang, banyak kekayaan. Tapi ingat, Allah lah pemilik kehidupan ini. Allah lah pemilik semuanya itu. Karena itu, dari awal Yesus sudah mengingatkan kita agar waspada terhadap ketamakan, waspada pada keserakahan. Saudara yang terkasih, perumpamaan Yesus ini disampaikan setelah salah satu dari banyak orang meminta agar Yesus menegur saudaranya agar berbagi warisan. "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi jawab Yesus, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penegak bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan itu."
Saudara yang terkasih, pertanyaannya mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Tampaknya orang yang meminta kepada Yesus memanfaatkan popularitas Yesus dan statusnya sebagai guru untuk mewujudkan keinginannya. Dia ingin menumpang di atas ketenaran Yesus. Bagi saya inilah pengalaman hidup kita. Kerap kali kita juga mengikuti Yesus hanya untuk memanfaatkan Yesus untuk mewujudkan berbagai keinginan kita. Kadang kita memperalat Tuhan untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Ini nampak dalam karya-karya pelayanan kita. Sering orang tidak murni melayani Tuhan dan sesama. Masih ada keinginan supaya terkenal, ingin dihormati, bahkan ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanan itu. Karena itu kita perlu memperbaharui diri kita, agar kita tidak tamak, tidak rakus akan harta duniawi. Karena kita yakin Tuhan akan memelihara kita dengan baik. Saudara yang terkasih, bagaimana sikap kita terhadap harta benda yang kita punya? Apakah kita lebih melekatkan pada harta benda itu daripada Tuhan yang memberikannya? Apakah dalam kehidupan kita termasuk orang yang sangat tamak? Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memiliki segala-galanya. Asalkan, pertama, tidak melupakan Tuhan sang penguasa segalanya. Tidak mengabaikan peran Tuhan akan keberhasilan kita. Kedua, tidak rakus atau serakah dalam hidup. Ingin kaya boleh. Kita memiliki segala-galanya boleh. Tapi jangan sampai karena keinginan itu kita mengorbankan diri kita. Mengorbankan sesama dan keluarga kita. Dan yang ketiga, tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan baik hati pada sesama. Pribadi yang peduli, pribadi yang mau terus berbagi. Jangan pernah pelit dengan sesama kita. Hendaknya semua yang kita miliki, semua apapun yang kita punyai, hendaknya mendorong kita untuk semakin peduli, mau berbagi dengan semua orang. Karena semuanya itu milik Tuhan. Kapanpun dia mau, dia pasti akan mengambilnya. Maka selama kita punya, wujudkanlah cinta Tuhan lewat saling berbagi kepada yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.